Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andara Sukmaputri, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tentang rencana usaha saya yang saya beri nama Happy Flower ID. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis atau yang biasa disingkat dengan SKB adalah kegiatan terencana yang dilakukan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai suatu usaha ataupun bisnis yang akan dijalankan. Usaha tersebut pada akhirnya akan memberikan kesimpulan mengenai layak atau tidaknya sebuah usaha bisnis dijalankan. Studi kelayakan bisnis sangat penting karena untuk kebaikan kelangsungan kehidupan perusahaan di masa yang akan datang dan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari terlaksananya sebuah bisnis usaha. Jadi saya akan mencoba melakukan studi kelayakan bisnis pada rencana usaha saya sendiri, yaitu Happy Flower ID. Di mana agenda presentasi ini adalah latar belakang, aspek-aspek utama, dan juga kesimpulan. Latar belakang membuat usaha ini yaitu karena usaha UMKM saat ini mulai menunjukkan eksistensinya di dunia bisnis. Kehadirannya semakin memberikan pengaruh besar atas perekonomian negara dan saat ini mulai menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Indonesia dengan optimisme bahwa pertumbuhan peran UMKM serta potensi-potensi yang sebetulnya dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program-program yang jelas untuk mencapainya. Nah, makanya saya mencoba untuk membuat usaha UMKM juga, yang dimana latar belakang saya membuat usaha ini yaitu bermula dengan dari kesenangan saya terhadap tanaman-tanaman yang bisa dijadikan hiasan di dalam ruangan. Akan tetapi tanaman itu bisa cepat layu dan juga busuk apabila perawatannya tidak bagus. Makanya saya berpikir membuat usaha bakat bunga di mana bunganya itu bisa dijadikan hiasan tetapi tetap awet dan tidak layu. Aspek-aspek utama studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek legalitas atau hukum. Nah, karena usaha saya ini masih terbilang merintis, usaha awal, maka langkah saya yang akan saya lakukan yaitu meminta izin kepada aparat sekitar seperti Pak RT terlebih dahulu, kemudian rencana ke depannya saya akan mengurus surat izin usaha atau SIU. Kemudian yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai apakah perusahaan akan berhasil atau tidak dan layak atau tidak dijadikan bisnis, itu ditinjau dari segi pasar dan pemasarannya. Apakah usaha ini memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak? Atau dengan kata lain, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai. Dalam aspek ini ada 3 poin yaitu STP, di mana STP itu ada segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama itu ada segmenting. Segmenting pasar dari produk bucket ini adalah kalangan anak-anak, dewasa, berbagai tingkat pendidikan, kerjaan, hingga jumlah penghasilan konsumen tersebut. Happy Flower ID memiliki fokus dalam hal segmentasi pasar dari produknya, yakni kalangan menengah, kalangan mahasiswa, dan lain-lain. Fokus utamanya adalah bulan-bulan kelulusan. Mengapa? Karena ketika bulan-bulan kelulusan itu, banyak orang yang akan minat untuk membeli buket bunga ini. Akan tetapi di bulan-bulan yang tentunya tidak bulan kelulusan, usaha ini juga akan tetap laku. Mengapa? Karena saat ini orang-orang itu pasti akan mencari hal yang mudah dan simpel ketika mereka akan membuat perayaan. Misalnya hadiah ulang tahun, atau ada teman yang resign, ataupun hadiah-hadiah lain yang sederhana gitu. Karena kenapa? Karena kalau bucket ini tuh kan lebih simpel dan mudah gitu. Makanya orang-orang pasti akan lebih memilih membeli bucket ini ketika mereka ingin memberikan kado terhadap teman, saudara, pacar, ataupun yang lainnya.
Nah, untuk targetingnya, target konsumen dari Happy Flower ID ini adalah mahasiswa, pelajar, dan ibu-ibu sosialita yang setiap bulannya dalam bulan tertentu akan mencari hadiah atau gift maupun bucket untuk dijadikan hadiah seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana orang-orang ataupun ibu-ibu bahkan sekarang itu banyak yang mencari hadiah di setiap bulannya, entah itu untuk acara ulang tahun, atau acara arisan, atau acara memberikan ucapan selamat, dan lain-lain gitu. Nah, untuk positioning, dalam setiap varian bucket atau gift atau hadiah yang disediakan oleh Happy Flower ID ini, tentunya sudah terjamin kualitasnya. Untuk pesaing Happy Flower saat ini tidak terlalu khawatir karena dari keunggulan kualitas produk, saya yakin bahwa produk saya dapat bersaing di pasaran dan saya memastikan kepuasan pelanggan akan terjamin. Kemudian ada aspek keuangan atau finansial. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memulai usaha merupakan dana pribadi milik saya. Keterbatasan dana ini membuat saya memutar otak untuk bagaimana cara mencarikan customer bunga yang terbaik ataupun bahan-bahan lain yang memiliki kualitas bagus. Maka dari itu, saya akan berupaya mencari supplier bahan baku maupun bahan-bahan pendukung dengan relatif harga yang lebih murah. Karena ketika saya bisa mendapatkan supplier bahan baku yang sudah saya jamin kualitasnya, itu tentunya saya akan menjadi pelanggan di situ. Dan ketika saya menjadi pelanggan, tentunya si owner supplier saya ini pasti akan memberikan harga yang lebih terjangkau. Mengapa? Karena ketika kita membeli grosir atau kita melakukan pembelian yang continue, berkelanjutan, itu pasti akan menjamin bahwa saya akan selalu membeli di situ gitu, dan si owner supplier ini pasti akan berupaya percaya kepada saya untuk menjadi pemasok gitu ke saya, jadi memberikan harga yang lebih murah gitu. Nah, untuk biaya investasinya di sini saya mencoba membuat anggaran biaya, yaitu untuk buket bunga sejumlah 10, di mana harga satuannya itu saya jual di harga 60.000, kalau untuk 10 bunga berarti ada 600.000. Di sini untuk peralatannya, peralatan pembuatan buket, yaitu ada bunga artifisial, kemudian ada tisu paper atau cellophane paper, kemudian ada lem lilin 15 buah, kawat kecil 40 buah, styrofoam 60 kali 20 cm, dan kemudian ada pita satin 1 roll. Di mana bunga ini pasti bermacam-macam harganya, tergantung request customer, tapi saya membuat harga yang kisarannya untuk skala umum atau besar itu saya buat 10.000, di mana satu tangkai itu satu bucket tentunya tidak mungkin hanya satu bunga, melainkan pasti ada beberapa bunga. Makanya saya membeli bunga artifisial ini untuk satu bucket itu seharga 10.000, makanya saya kalikan dengan 30. Mengapa 30? Karena satu bucket saya buat 3 bunga. Jadi kalau 10 kali 3 kan 30, 30-nya dikalikan 10.000 itu jadi 300.000 begitu. Kemudian untuk tisu paper atau cellophane papernya ada 5.000 per lembar jadi 50.000. Kemudian lemnya 700 jadi 10.500. Kemudian kawat kecilnya 175 jadi 7.000. Kemudian styrofoamnya 10.000 jadi 30.000. Dan kita settingnya 4.000 jadi 8.000 karena saya hanya butuh 2 roll saja. Gitu. Kemudian di sini ada biaya tetap. Kalau tadi biaya investasi, di sini ada biaya tetap. Yaitu biaya tetap itu adalah untuk alat-alat yang sifatnya tetap gitu ya. Tidak habis gitu dipakainya sekali pakai gitu, yaitu ada lem, alat untuk melekatkan lem, kemudian ada gunting. Di sini harga satuannya 20.000, 20.000 dan 5.000, 5.000. Jumlah biaya tetapnya ada 25.000. Kemudian di sini ada biaya tidak tetap, itu yang tadi sudah disebutkan seperti peralatan-peralatan yang tadi di awal seperti apa biaya investasi. Dan ini jumlahnya biaya tidak tetap itu ada 405.500. Kemudian di sini ada jumlah total biaya, itu ada biaya tetap dan biaya tidak tetap yang kita jumlahkan dari 25.000 dan juga 405.500. Kemudian hasilnya totalnya adalah 430.500.
Nah, di sini ada penerimaan. Penerimaan ini kita hitung dengan rumus jumlah produksi rata-rata per siklus atau SR 80% sama dengan 10 bucket bunga. Jumlah penerimaannya berarti 10 kali 60.000 yaitu 600.000. Berarti penerimaannya sejumlah 600.000. Nah, untuk keuntungan itu ada penerimaan dikurangi biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran tadi 430.500, berarti 600.000 dikurangi 430.500, hasilnya 169.500. Kemudian di sini ada rasio biaya dan pendapatan atau R per C. R per C adalah sama dengan penerimaan dibagi biaya pengeluaran, di mana tadi 600.000 dibagi 430.500 sama dengan 1,39. Artinya, dari Rp1 yang dikeluarkan dapat menghasilkan penerimaan sebanyak 1,39 dan keuntungannya adalah 0,39 rupiah. Di sini ada break even point atau BEP. BEP ini rumusnya total biaya dibagi total produksi. Tadi total produksinya kan saya buat 10 bucket bunga. Kemudian berarti total biayanya 430.500 dibagi 10, artinya 43.050. Artinya dengan jumlah produksi 10 bucket dan total biaya sebanyak 430.500, maka untuk mencapai titik impas harga jual paling minimal 43.050. Tetapi karena saya menetapkan tadi di harga jualnya 60.000, berarti BEP per unitnya total biaya dibagi harga jual, yaitu 430.500 dibagi 60.000 itu 7,1. 7,1 kita bulatkan berarti menjadi 7 bucket. Artinya dengan total biaya sebanyak 430.500 dan harga jual 60.000, maka dapat mencapai titik impas jumlah minimal yang terjual sebanyak 7 bucket. Kemudian ada keuntungan per unit, di mana keuntungan per unit ini yaitu harga jual dikurangi biaya produksi per unit. Berarti 85.000 dikurangi 65.500. Ini sama dengan 19.500. BEP dalam unitnya biaya tetap atau harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ini ada 405.500 dibagi 60.000 tadi harga jual, kemudian ini harga per biaya variabel per unitnya. Itu hasilnya 24 bucket per bulan. BEP dalam rupiahnya itu berarti 405.500 dibagi 16.950 dibagi 60.000 sama dengan 1.435.398. Nah, pengembalian modalnya dalam 1 bulan bucket yang terjual rata-rata tadi sebanyak 24 bucket bunga sedang dan harganya dengan harga 60.000. Keuntungan rata-rata dalam 1 bulan adalah 1.435.398 dengan modal awal sebesar 430.500. Payback periodnya modal awal dibagi keuntungan per bulan, maka 430.500 dibagi 1.435.398, yaitu modal bisa kembali dalam jangka waktu 3 bulan 2 minggu. Kemudian ada aspek teknis atau operasi. Usaha yang bergerak pada bidang industri kreatif ini berlokasi di Jalan Cut Mutia nomor 11, Bekasi Timur 17113. Lokasinya cukup mudah karena berada di komplek perumahan di tengah kota yang ramai oleh penduduk dan dekat dengan pusat perbelanjaan sehingga mudah sekali ditemukan. Kemudian ada aspek manajemen dan organisasi. Usaha yang saya buat ini masih bersifat perseorangan, jadi dari segala modal, kepemilikan, pembagian laba, dan pemasaran manajemen saya kerjakan sendiri, belum merekrut karyawan begitu, karena paling dibantu oleh keluarga. Belum ada rencana untuk
merekrut karyawan. Owner bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya. Kemudian aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini bersifat perseorangan dari segala modal, kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, dan manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik. Aspek sosial ekonomi. Happyflower.id berharap dapat memberikan dampak pengaruh ekonomi yang cukup besar bagi para petani bunga lokal maupun pemilik usaha bahan baku yang dibutuhkan owner dalam membuat produknya. Kemudian untuk aspek dampak lingkungan atau AMDAL, selain dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan petani bunga lokal, ada dampak lain yang terpengaruh oleh kehadiran penjualan paket bunga segar, yakni tanah yang semakin lama kehilangan kesuburannya karena terus-menerus ditanami bunga secara bergantian dan hanya berhenti ketika musim tertentu saja. Selain itu, dampak lain pada hewan dan manusia yang terpengaruh oleh serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga secara berlebih dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan tentunya bertambahnya jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari sisa pembuatan paket ini. Nah, kesimpulannya, happyflower.id ini merupakan usaha yang akan saya dirikan. Usaha ini berpeluang sangat besar dalam pasar. Dalam usaha ini, pembukaan awal usaha yang ditentukan pada saat yang tepat sangat berpengaruh dalam keberlangsungan usaha. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dijalankan sangat terasa keuntungannya dan menurut saya layak untuk dijalankan karena nilai BEP tadi lebih rendah daripada nilai jual, nilai total biaya, dan juga nilai variabel. Dan dari proposal ini memiliki hasil penjualan tahunan sekitar kurang lebih 20 juta. Akan tetapi dengan belum diurusnya surat izin legalitas usaha ini maka menyulitkan saya untuk menarik investor. Oleh sebab itu, dalam waktu tidak lama ini saya akan segera mengurus surat izin legalitas usaha ini dan saya akan mengembangkan usaha ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.